Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin niya wa kulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati ayyudina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihi wa ahli baitihi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa dhawil huquqi alaina ajma'in, khususan ila muallifi kitab bidayatil hidayah al-imam al-Ghazali wa khususan al-muallifi kitab maraqil ubudiyah Syekh An-Nawawi Syekh Nawawi At-Tanara al-Bantani wa khususan al-hadoti sayyihina kiajim wa ila ruhi abi wa ummi wa akhi wa lawakifina lihada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu adabi dukhulil kholat. Ya, bermula ini yaitu satu bab menjelaskan adab-adab ketika masuk ke dalam WC ya, khola itu. Asal mananya mah khola itu sepi ya. Jadi memang harus tempat yang sepi ya. Sehingga kemudian berkembang mananya jadi WC, jadi khola, jadi artinya ya tempat buang air gitu. Faida qasodta baital ma'i, kemudian apabila bermaksud kamu baital ma'i ke kamar mandi atau WC, liqodoil hajati untuk buang hajat, faqodim maka dahulukan olehmu bidukhuli ketika masuk rijlakal yusro kakimu yang sebelah kiri, wabil khuruji dan ketika keluar dari WC dahulukan rijlakal yumna kakimu yang sebelah kanan, wala tashab dan wala tashib dan jangan membawa kamu sayan sesuatu alaihi ismullah yang terdapat di dalam sayan ismullah ada nama Allah Ta'ala wa rasuluhu dan utusan Allah. Wala tadkhul dan janganlah masuk kamu hasiroroksi yang tidak menutupi kepala, wala hafiyal qadamain dan tidak nyeker ya, tidak memakai sendal. Wakul dan ucapkan olehmu inda dukhul ketika masuk ke dalam WC, ucapkan a'udzubika biasanya kita ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. A'udzubillah aku berlindung billahi kepada Allah minar rijsi dari kotoran an-najsi yang najis, al-khobis yang kotor, al-mukhbisi dan mengotori.
asyaitonir rajim, yakni setan yang terkutuk. Kemudian wa indal khuruj, dan ketika keluar dari WC ucapkan gufronaka, maha dengan ampunanmu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi adhaba anni ma yu'zini, yang sudah menghilangkan dariku apa yang bisa yu'ji, mengganggu kepadaku. Para jamaah sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan manusia itu dari bangun pagi sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali apa yang diucapkan ketika bangun. Nah, kemudian habis bangun begitu mau ke kamar mandi. Maka di sini babu adab bidukhulil khola, bab menjelaskan adab-adab yang harus dilakukan ketika kita masuk ke dalam WC atau kamar mandi. Cuma kamar mandi kan ada dua macam ya. Ada kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya, ada kamar mandi yang di dalamnya nggak ada WC-nya. Ini maksudnya kamar mandi yang di dalamnya ada WC-nya. Paida qasata baital ma'i, kemudian kalau kamu bermaksud masuk ke dalam WC, tujuannya apa? Liqodoil hajati, untuk buang hajat. Apakah itu BAK ya, buang air kecil, atau BAB, buang air besar? Maka sunnahnya itu pakodim pidukhul rijlah kal yusro, dahulukan ketika masuk yang dimasukkan itu kaki kiri. Jadi kalau yang tempat-tempat yang jelek atau hal-hal yang jelek itu menggunakan kiri ya. Berbeda dengan yang memuliakan, harus menggunakan yang kanan. Wapil khuruj, dan ketika keluar dahulukanlah rijlakal yumna, kaki kanan. Ini sebaliknya masuk ke masjid. Kalau masjid mah dahulukan kaki kanan kalau masuk, kalau keluar dahulukan kaki kiri. Kemudian juga awas ya, ketika masuk ke WC itu jangan membawa tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat nama Allah dan juga nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dompet ada kertas, ada tulisan doanya, jangan dibawa ya. Kudu ditaruh di luar tuh tulisannya. Jadi khotib ngantongin teks khutbah ya, masuk ke WC, teks khutbahnya dibawa ya. Di dalamnya kan ada kalimat-kalimat ya, ada hamdalah, ada ada syahadat, ada sholawat ya. Wah, itu nggak boleh, taruh aja dulu di luar ya. Jadi kalau di dompet, di kantong ada tulisan-tulisan yang di dalamnya terdapat nama Allah dan Rasul meskipun bukan ayat Al-Quran, itu nggak boleh dibawa ke dalam WC. Salah satu cara mengagungkan Rasul itu adalah jangan bawa nama Rasul di mana, mengagungkan nama Rasul. Ya, itu salah satu caranya adalah jangan bawa ke dalam WC itu. Ya. Taruh kalau ada tulisan-tulisan asma-asma Allah atau nama-nama daripada Rasulullah SAW. Kemudian wala tadkhul hasira ra'si, kalau masuk ke WC itu jangan membuka penutup kepala. Jadi kudunya mah tutupin kain ya, handuk ya. Ini orang ada yang lucu mah ya. Kalau zaman dulu mah kan orang buang air di luar ya.
Di luar itu di Jamban ya. Kadang-kadang jauh itu rumah sama empangnya ya. Sekali ya. Pas begitu pulang pakai kain doang ya. Jetutupin palanya, pantatnya kelihatan ya. Jetutupin pantatnya, palanya kelihatan ya. Aduh, ya bingung. Cekak pakaiannya ya. Jadi jangan membuka kepala. Ini apa maksudnya? Diperintahkan jangan membuka penutup kepala. Jadi enggak ditutupin sama sekali. Walaupun dengan anduk atau dengan kain bisa. Itu karena lil amni min ajal jin, supaya selamat dari gangguan jin. Wala hafial qadamain, dan juga jangan nyeker. Sebab apa? Litahafud minan najasah, supaya menjaga diri dari najis ya. Waqul indaduhul bismillahi, dan ucapkan ketika masuk WC itu bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najsi al khabisil mukhbis as-syaitonir rajim. Ini berbeda doanya ya. Kalau kita kan biasanya a'udzubika minal khubusi wal khobais, tapi sama, berarti beda riwayat aja ya. Mau pakai itu bisa, mau pakai ini lebih panjang, lebih susah ya. Bismillahi a'udzubillah, ya Allah, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang najis, al khabis yang kotor dan bisa mengotori, asyaitonir rajim, yakni setan yang terkutuk. Sama aja. A'udzubika minal khubusi wal khobais juga itu artinya setan juga ya, berlindung dari gangguan setan. Wa indal khuruj, dan ketika keluar dari WC ucapkanlah gufronaka, dengan ampunanmu ya Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan dari diriku ma yu'zini, sesuatu yang bisa menggangguku ya. Pengen kencing gak nyaman, keganggu. Pengen BAB gak nyaman, keganggu juga. Jadi kalau udah dilepaskan atau dibuang itu rasanya nyaman ya. Maka ucapkan gufronaka. Tapi udah istinja ini ya. Ngucapinnya udah cebok. Kalau belum cebok ya tetap belum nyaman juga ya. Belum nyaman. Berarti segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan dari diriku ma yu'jini, sesuatu yang bisa menggangguku, wa abqa bima yanfa'uni, dan sudah menetapkan Allah dalam perkara yanfa'u, yang bermanfaat itu makni kepadaku. Dan juga segala puji bagi Allah yang sudah menetapkan pada diriku, fi, di dalam diriku, ma yanfa'uni, sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diriku ya. Apa yang bermanfaat bagi kita? Kuatul makul wal mashrub, bisa makan, bisa minum, itu kan bisa menimbulkan kekuatan. Kemudian wayam bagi antu idan nubala, dan wajib, bukan hanya siogianya ini, wajib bahwasanya antuida, harus mempersiapkan kamu an-nubala, kepada beberapa buah batu, qabla qada'il hajat, sebelum buang hajat. Wa allatas tanjia bil ma'i fi maudi'i qada'il hajat, dan janganlah beristinja kamu dengan air yang ada di tempat buang hajat. Wa antas tabri'a minal baul, dan juga seyogianya atau sunnahnya beristibro kamu minal baul, dari air kencing, bitanahnuh, dengan jalan berdehem, wan nasri, dan menarik zakar, salasan, sebanyak 3 kali. Wa bi imrodil yadil yusra, dan dengan melewatkan tangan yang sebelah kiri, ala aspalil qadib,
di bagian bawah daripada batang jakar. Wa in kunta pisohro, segitu dulu. Dan juga wajib kalau memang seseorang istinjanya dengan batu, ya, karena alat istinja itu ada dua. Ada air, ada batu. Orang walaupun ada air boleh istinja pakai batu. Yang bagusnya mah ya pakai batu, ya pakai air. Ya pakai tisu, ya pakai air. Kalau batu rasanya susah, ada tisu ya. Kalau mau salah satunya ya bisa air doang nggak pakai tisu, bisa tisu doang nggak pakai air. Tapi kalau salah satunya aja bagusnya pakai air. Ya. Nah gimana kalau orang istinjanya pakai batu atau pakai tisu? Itu salah satu syarat istinja, pakai batu atau pakai air sebelum buang hajat kudu sudah dipersiapkan. Ya. Jadi kudu nyari dulu, ya. Mana ini batu? Baru beres udah dapat batunya baru buang air. Mana ini tisu, ya? Kalau udah dapat tisunya baru buang air. Jangan ini mah buang air dulu baru nyari-nyari batu kemana-mana gitu. Ini nggak boleh. Kalau udah najisnya udah berceceran, itu udah nggak boleh istinja pakai batu. Maka di sini ini sama. Kitab-kitab fikih penjelasannya begini ya. Wayam bagi wajib ketika kamu beristinja pakai batu, kamu itu harus antui dan nubal. Sudah mempersiapkan batunya dulu, qabla qada'il hajat, sebelum buang air. Jadi udah disiapin dulu, tinggal pakai tisunya, tinggal pakai batunya. Kemudian juga kalau istinjanya pakai air, ya. Kemudian antara kamar mandi dengan tempat buang airnya misah gitu ya. Kalau zaman dulu kan begitu. Ya, antara tempat buang air dengan tempat kita mandi misah. Itu usahakan jangan istinja dengan air di tempat buang air supaya tidak kecipratan najis ya. Itu buang airnya di empang misalkan ya, bawa air, antara dia jamban dengan airnya deket, pas begitu dia buang air, dia cebok di situ, airnya nyiprat ke atas, itu ya, itu yang ditakutkan begitu ya. Tapi kalau bisa jaga diri aman ya nggak apa-apa ya. Ini yang dikhawatirkan air cipratan najis itu naik ke atas kena badan. Ya. Wa antas tabri'a minal baul bitanahnu wan nasri salasan. Dan juga disunahkan, kalau ini sunnah, ketika kita buang air kecil itu harus istibro. Istibro itu membersihkan sisa-sisa, takut air kencing itu ada yang nyisa, yang belum keluar itu. Jadi istibro ya. Dengan cara apa istibro itu? Bitanahnu dehem. Itu ya. Ini sunnah. Jadi kalau lagi dehem kan semua kedorong tuh ya. Jadi sisa-sisanya juga ngikut ke dorong supaya bersih. Jangan nanti udah cebok atau udah istinja ada yang keluar lagi gitu. Jangan sampai begitu ya. Wanasri, dan juga dengan cara menarik-narik jakar atau kemaluan. Diurut ya, supaya keluar semua. Wabi imroril yadil yusro, dan dengan jalan melewatkan tangan yang kiri ala aspalil kodib, di ujung dari batang jakar. Jadi diurut-urut ya, supaya keluarnya tuntas. Jangan ada yang nyisa, sebab itu ntar yang nyisa itu kan udah keluar dia sebenarnya. Begitu kita pakai pakaian dalam, baru dia keluar. Akhirnya pakaian dalamnya najis atau kainnya jadi kena najis, sholatnya jadi nggak sah ya.
Makanya salah satu penyebab siksa kubur itu gara-gara air kencing ya. Gara-gara air kencing. Maka wa in kunta pisohro, dan jika adanya kamu pisohro di lapangan terbuka, pab'ud, maka harus menjauhi kamu an uyunin najirin, dari pandangan mata orang-orang yang bisa melihatmu. Wastatir bisai'in, dan berpenutuplah kamu dengan sesuatu in wajadtah, jika kamu bisa menemukan penutup itu. Wala taksib aurataka qoblal intiha ila maudiil julus, dan jangan membuka kamu kepada auratmu sebelum selesai ila maudiil julus, dari tempat duduk ya. Kemudian kalau kita buang air di lapangan terbuka, kayak orang zaman dulu ya, WC masih pada di luar rumah. Katanya negara yang paling jorok itu India. Padahal artisnya cakep-cakep ya, orangnya mah jorok-jorok. Orang India lebih baik punya HP daripada punya WC ya. Makanya dia mah buang airnya nggak di WC, kadang-kadang di jalanan buang airnya, kencing di tempat sembarangan. Apalagi yang rumahnya di pinggir laut, pinggir kali, kagak ada tuh yang punya WC. Pada buang airnya di mana? Kadang-kadang di pinggir laut ya. Itu orang ngejorok ya. Sampai di sana mah kalau punya WC bukannya kita dibayar orang bangun WC. Pemerintah itu menyediakan dana untuk orang bangun WC, karena pola gaya hidup orang India tuh begitu ya. Nah kalau kita mah mending ya, banyak WC yang di dalam rumah ya. Jadi nggak buang air sembarangan. Nah zaman dulu mah masih begitu orang ya. Kadang-kadang buang air sembarangan, ada paculan, main buang air aja di situ ya. Makanya dulu mah pada kena buntai namanya ya. Kaki gatelnya ini bukan main kalau kena ya. Sendal kagak make ya, terus ngasruk-ngasruk, ya udah dipun bambu ya. Nah itu kalau di lapangan terbuka, menjauhlah kamu dari pandangan orang yang bisa melihatmu ya. Jangan ini mah cer aja kencing ya, kudu ngumpet. Kadang-kadang orang nih naik motor ya, berhenti tiba-tiba, lah mau ngapain tuh orang? Ternyata buang air. Ada orang naik mobil, berhenti, mau ngapain ini orang? Ternyata buang air kecil, tapi makin nutupin pintu mobil. Maka wastatir, dan juga harus pakai penutup. Kamu bisain dengan sesuatu. Motormu jadikan penutup ya, pintu mobilmu bisa jadikan penutup. In wajata kalau ada ya. Wala taksib aurataka qoblal intiha ila maudiil julus, jangan masih membuka aurat ya, belum disleting, belum ditutup, tapi sudah keluar dari tempat kita duduk ya, dari WC. Jadi begitu nongol dari WC belum di sletingin, kudunya udah disletingin dulu celananya ya. Udah dikebawain sarungnya ya. Jangan ini mah masih memperlihatkan aurat keluar dari WC ya. Ini kan kalau buat lelaki ya, buat perempuan juga sama. Ini kan lutut ini termasuk aurat itu. Jadi udah selesai kudunya. Ini kalau di WC umum ya. Wala tastakbili samsa, dan jangan menghadap kamu kepada matahari, walal qamar, dan jangan kepada bulan. Wala tastakbilil kiblat, dan jangan menghadap kamu kepada kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan membelakangi ke arah kiblat. Dan juga ketika buang air itu, kalau di tempat terbuka, jangan menghadap ke arah matahari. Jadi kalau matahari di sebelah timur, madeplah ke sebelah utara atau ke sebelah selatan atau ke sebelah
barat ya. Pokoknya jangan madepin matahari dan jangan madepin bulan. Ya. Jadi kalau malam ada bulan, jangan ya lagi buang air di lapangan terbuka misalkan ya. Orang ngeliatin bulan aja itu, jangan ya. Jadi jangan madepin bulan ya. Wala tastakbilil kiblah, dan jangan menghadap ke arah kiblat. Ini kalau bukan di WC ya. Kalau di WC mau ya gimana madepnya ya. Ada orang WC-nya ke sono berarti dia madep ke kiblat. Ada orang WC-nya sebelah sini berarti dia ngebelakangin kiblat. Itu mah nggak apa-apa kalau di WC mah ya. Kamar. Iya di kamar mah. Kalau di lapangan nggak boleh ya. Jadi beda antara tempat buang air yang memang buat buang air dengan tempat yang istilahnya bukan tempat buang air, seperti di lapangan ya. Itu nggak boleh kita buang air madepin kiblat atau belakangin kiblat. Jadi nggak boleh madep wetan, nggak boleh madep kulon. Tapi kalau di kamar mandi ya tergantung kamar mandinya. Tapi usahakan kalau bisa mah sebelum bangun kamar mandi ya jangan sampai menghadap ke kiblat atau belakangi kiblat. Tapi kalau udah jadi ya jangan diputar, udah susah itu ya. Ya. WC-nya madep ke sono, tapi dia buang airnya madep ke sini ya susah ya. Nggak jadi masalah kalau di dalam WC mah ya, di kamar mandi mah. Kemudian wala tajlis, dan janganlah kamu buang air. Duduk di sini maksudnya buang air. Asal mana tajlis mah duduk ya. Jangan nongkrong buang air pi mutahaddatsin nas, di tempat ngobrol dan kumpul orang-orang. Pos ronda diberakin. Bangor banget tuh bocah ya. Itu ntar disumpahin orang, dibakar ya. Brengsek. Disumpahin orang itu. Jadi jangan sampai kita didoain sama orang nyumpahin doanya. Siapa ini buang air di sini, berak di sini, gua sumpahin, pantatnya panas gitu kan ya. Itu disumpahin itu ya. Jadi jangan sampai dilaknat orang lah ya. Kemudian wala tabul pil ma'ir raqid, jangan buang air kecil, jangan kencing di air yang diem ya. Air yang tidak mengalir ya. Di kobakan, lentar ada tukang angon ya situ, aus ya, air bening pun dari minum ya, sama aja dia minum air kencing kita. Tapi kalau mengalir beda kan, airnya ganti terus. Kalau mengalir beda dengan air yang diem. Watata sajarotil musmiroh, dan jangan buang air kecil di bawah pohonan yang suka berbuah meskipun sedang tidak berbuah ya. Pohon rambutan ya, ada bocah nutur rambutan. Pohon jambu, ada bocah nutur jambu. Pas begitu dia masuk ke situ, kakinya nginjek tai kan ya, nginjek ranjau ya. Walapil hajari, dan juga jangan di batu ya. Jangan di lobang-lobang atau di batu, sebab bisa jadi di situ ada makhluk kecil ya. Dan juga bisa jadi ada makhluk yang berbahaya. Pas begitu kita nongkrong di lobang, nggak taunya di bawah ada ular kobra, kan bahaya ya. Atau di bawahnya ada jangkrik, ada kodok yang lagi ngadem di situ ya. Musibah besar kata kodok ya, dikencingin. Jangan ya, keganggu tuh makhluk-makhluk. Dan juga jangan wahjar al-ardos solbah, dan jauhi olehmu tanah yang keras. Jadi jangan buang air ketika kencing di tanah yang keras, sebab dia nggak nyerap.
nanti nyiprat ke atas gitu ya. Bebalik. Wa mahabarrih, dan juga tempat bertiup angin ya. Ihtirazan minar rosas, karena menjaga dari cipratan-cipratan airnya. Ini kencing di tempat angin yang gede. Begitu dia kencing, airnya balik lagi ke dia ya. Kena dia juga itu airnya, itu jangan ya. Kalau angin di Arab kan kencang ya. Gitu. Jadi ntar bisa kemana-mana tuh air kencing. Bisa balik lagi ke kita gitu. Ini yang disebabkan supaya kita menjaga diri itu ihtirajan minar rosas, karena menjaga diri dari cipratan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah bersabda begini, inna amata azabil qabri, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur itu minhu, dari air kencing ya. Bukan karena kita yang lain-lain, ternyata hal yang kecil kadang-kadang bisa menimbulkan siksa kubur gara-gara kurang apik kencingnya ya. Soalnya ini nanti akibatnya bahaya. Ketika kita buang air kecil tidak apik, kita sangka mah sarung kita bersih, pakaian dalam kita bersih, ternyata ada najisnya. Kemudian kita pakai sholatnya enggak sah, itu yang berakibat menimbulkan siksa kubur. Wan ka'i pijulusika ala rijlil yusra, dan bertumpuklah kamu ketika jongkok kepada kaki sebelah kiri. Jadi bertumpuknya kekuatannya ke sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Jadi kaki kanan agak diangkat, kaki kiri agak ke bawah. Ini supaya buat sandaran kita, jangan sampai jatuh gitu ya. Bertumpuknya ke kaki kiri ya. Kemudian wala tabul qaiman, dan juga jangan kencing kamu berdiri, ila an daruratin, kecuali kalau darurat. Jangan kencing sembari berdiri. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, lebih parah lagi muridnya ya, ngikutinnya ya. Nah, kecuali hanya beberapa waktu. Rasul juga pernah buang air kecil berdiri. Cuma para sahabat, para ahli hadis menafsirkan. Jadi bukan setiap saat Rasul pernah buang air kecil berdiri. Bisa jadi karena ada penyakit yang menyebabkan Rasul tidak bisa jongkok, dan juga bisa jadi ada satu penyakit yang obatnya itu dengan jalan kencing sakit pinggang ya. Itu katanya salah satu obatnya dengan jalan buang air kecilnya berdiri. Atau bisa jadi Rasul itu buang air kecilnya di tempat yang banyak najisnya, jadi Rasul berdiri. Tapi sebenarnya yang namanya buang air kecil itu harusnya jongkok. Rasul mah dalam keadaan darurat itu mah ya. Dalam keadaan leluasa, tidak ada apa-apa, itu mah harus jongkok ya. Kemudian wajma fil istinja bainastimalil hajar wal ma'i, gabungkan olehmu dalam beristinja dengan menggunakan batu dan air. Jadi cakepnya mah cebok itu pakai batu dan pakai air. Tapi paida arodal iktisoro ala ahadihima, kemudian apabila bermaksud kamu untuk meringkes kepada salah satu daripada batu dan air, palma'u abdol, maka air lebih baik. Tapi kalau pakai salah satunya aja, pakai batu apa pakai air, itu lebih baiknya pakai air. Karena kalau air mah bersih, nggak ada bekas-bekasnya. Kalau batu mah masih ada bekasnya. Wa inik tasorta alal hajar, kemudian apabila meringkes kamu kepada batu saja, fa'alaika, maka wajib atasmu antas takmila salah sata ahjar. Wajib kamu harus menggunakan 3 buah batu.
tohiratin yang suci, munsipatin lil ain yang bisa mengelap kepada jatiyah najis, tamsahu biha mengusap kamu dengan batu itu mahalan najwi kepada tempat kotorannya, bihaisulatan takilu dengan sekiranya tidak berpindah an najasatu najis an maudiiha dari tempat najasah. Wa kadzalika dan seperti itu juga tamsahul qadib mengusap kamu kepada batang jakar, batang kemaluan pisala sati mawadiah di 3 tempat min hajarin dari 1 batu. Kemudian kalau kita mau pakai batu atau pakai tisu maka wajib kudu pakai 3 batu ya. Jadi jangan 1 batu dipakai 3 kali. 1 batu pakai buang, 1 batu pakai buang, 1 batu pakai buang ya. Ada bocah bawa selepetan ya, dia pakai tuh batu ya. Ya, jadi pakai batu bisa. Tapi harus 3 batu yang suci yang bisa mengelap kepada najis. Kamu caranya bagaimana? Tamsahu biha mahalan najwi, diusapkan itu batu di tempat kotoran. Jadi kotorannya jangan pindah. Oleh karena itu ya, yang namanya cebok pakai batu itu kudu nyediain batu dulu, baru buang air. Jangan ini mah habis buang air baru nyari batu, sebab nanti pindah-pindah ya. Kemudian wakajalika tamsahul qadib, kalau cebok dari buang air kecil pakai batu usapkanlah ujung kemaluanmu itu dengan 3 pojokan batu kalau batunya 1. Jadi bisa pakai 1 batu cuman yang segi 4. Yang segi 4. Pojokannya ada 4. 1 pojokan dipakai masih ada 3. 1 pojokan lagi dipakai masih ada 2. 1 pojokan lagi dipakai masih ada 1. Yang 1 buat apa? Buat pegangan gitu ya. Buat pegangan kita. Ya kalau cuma 3 pojokannya ntar kena yang 1 tuh ya. Jadi harus kalau pakai 1 batu harus yang 4. Segi 4 supaya bisa kepake semua. Kemudian pain lam yahsul inqa bisalasatin, jika tidak berhasil bersihnya dengan 3 batu, patamim khomsatan, maka sempurnakan olehmu dengan 5 batu au sab'atan atau 7 batu, ila ayan kok sampai bersih itu tempat najis, bil itar dengan mengganjilkan. Pal itar mustashabun, maka mengganjilkan itu disunahkan. Wal inqa wajibun, sedangkan membersihkan itu hukumnya wajib. Kemudian kalau tidak juga berhasil membersihkan najis dengan 3 buah batu, udah pakai 3 batu ini belum juga bersih ya, ambil lagi 1, kan 4 tuh. Nah udah bersih 4, tapi patamim khomsatan, jangan berhenti 4, kudu disempurnakan 5. Udah 5 belum juga bersih, tambahin lagi 1, 6. Udah 6 bersih, jangan berhenti di 6, sempurnakan jadi tuh 7. Pokoknya sampai bersih dengan yang ganjil ya. Jadi yang ganjil hukumnya sunnah, kalau bersih mah wajib. Sampai berapapun kalau belum bersih harus diterusin ya. Makanya ngambilnya jangan tanggung-tanggung batunya ya, ambil 20 ya, bawa di plastik atau di kantong kresek ya. Kalau 3 doang, wah kalau bersih 3 kali, kalau enggak ya. Kemudian wala tastanji ila bil yadil yusra, dan janganlah istinja kamu kecuali dengan tangan kiri. Jadi kalau cebok harus pakai tangan kiri karena itu tangan yang untuk pekerjaan yang hina ya.
ngasih pakai tangan kanan, ya, makan pakai tangan kanan, kalau istinja pakai tangan kiri, ya. Kemudian wakul indal pirog minal istinja, dan ucapkan ketika sudah selesai dari istinja, Allahumma tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal pawahis. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ya, setelah selesai istinja, wah ini mah jarang kita baca ini ya. Allahumma tohir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal pawahish. Itu doanya, doa selesai cebok ya, atau selesai istinja. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja bil ardi, dan peper-peperin kalau kata kita mah ya. Gosok-gosokin tanganmu setelah sempurna istinja bil ardi, di tanah, au bihaitin atau di tembok, summagsilha, kemudian barulah kamu basuh tanganmu itu, ya. Ya, kalau zaman dulu orang temboknya kan tanah, ya. Jadi katanya kalau habis cebok itu peperin tuh tangan di tanah ini, atau di tembok supaya bersih. Habis itu baru dicuci pakai air. Makanya zaman dulu orang makan habis makan tuh bukan cuci tangan, meperin di tembok, karena memang masih sedikit di tempat yang sedikit air, ya. Jadi perlu dilihat kondisinya juga. Imam Ghazali ngomong begini mungkin karena airnya sedikit. Kalau kita mah ya habis makan ya jangan ditewerin tembok, habis ya langsung aja cuci tangan, langsung cuci tangannya. Makanya ada orang yang sampai merasa bersalah karena dia habis makan terus mocel tembok tetangganya, ya. Tembok tetangganya diambil buat meperin tangan habis makan. Ya, sampai merasa bersalah itu. Karena zaman dulu mah tembok bukan pasir sama semen, tapi dari kapur atau dari tanah yang bisa dipocel, ya. Kalau sekarang mau udah beda, ya. Babu ada bil wudu, wallahu alam bishawab. Situ dulu dah. Ya, silakan. Hadirin jamaah sekalian, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah sekalian, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Masuk dalam kriteria seperti batu. Betul. Ya. Nah, kemudian untuk ukuran darurat itu kencing berdiri maksud saya. Sebab sekarang ini kalau kita kemana-mana jalan kemana itu desain buat berdiri. Apa itu masalah kedaruratan gitu. Bahkan di Betul. masjid juga Kadang ada kan. yang kencing berdiri. Iya, betul. Iya, yang pertama masalah tisu, ya. Itu tisu juga termasuk benda padat. Jadi pokoknya sebenarnya bukan hanya batu, ya. Pokoknya benda padat yang tidak dimuliakan, yang bisa mengelap najis. Nah, yang bisa mengelap najis, jangan kelereng, gundu, jelicin, nggak bisa nempel, ya. Nah, maka kalau tisu itu sama seperti batu, sifatnya bisa mengelap. Dia benda padat dan bisa mengelap najis. Bahkan lebih gampang tisu daripada batu, ya. Lebih gampang tisu daripada batu. Kalau batu model genteng, kasap, ya,
Bisa. Jadi bisa. Jadi tisu itu bisa dikiaskan dengan batu. Memang di dalam kitab-kitab fikih ya, wapi maknal hajar katanya. Semakna dengan batu, yakni setiap benda padat yang bisa mengelap kotoran. Ya, jadi tisu juga termasuk. Kemudian yang kedua tadi kencing, ya. Emang gak disediain tempat duduk inilah ya. Kayak kadang-kadang di masjid itu ada posisi orang kencing itu berdiri, atau kita kalau kalau kencing di mall gitu ya. Kencing di mall itu biasanya ada yang bisa jongkok, ada yang berdiri. Kalau masih bisa ada yang jongkok, ya jongkok. Ya kalau nggak ada ya darurat itu mah. Darurat, itulah yang disebut darurat. Sebab kadang-kadang kan disediainnya begitu doang. Ini di tengah begini ya. Di tengah posisinya. Jadi nggak bakalan bisa kita jongkok, paling bisa berdiri. Itu udah darurat namanya ya. Udah darurat. Tapi kalau masih ada yang disediain jongkok, carilah yang jongkok gitu. Ya, gitu Ustaz ya. Jadi kalau memang udah nggak ada tempat jongkok ya darurat gitu. Kayak Rasul itu kan penyebabnya ya karena memang nggak ada tempat jongkok Rasul sampai beliau buang air kecil berdiri gitu ya. Silakan. Ada yang lain? Belakang perempuan. Cukup ya. Kalau banyak mana, saya nambahin dikit. Banyak. Ini Pak Ustadz tadi bila masuk ke jamban nggak boleh bawa nama-nama Allah, nama Rasulullah, atau nama yang mulia mereka itu. Nah kondisi di era sekarang ini nggak kayak zaman dulu. Dulu kan empangnya di luar rumah. Kalau sekarang orang kan minimalis ya. Iya, di rumah. Jadi di rumah, WC di situ, keran wudhu juga di situ. Iya. Berarti kan dia ngambil wudhu di situ, di kamar mandi. Ya. Ya memang sih banyak ini kita supaya lebih jelas lagi. Nah itu kondisi yang begitu bagaimana? Satu. Yang kedua tadi jangan salah-salah menanggapi para peserta pengajian yang sangat dimuliakan ini. Jadi kalau kita baca doanya tadi kan diajarin itu pakai kata-kata izah. Jadi apabila belum gitu, dan bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk ke WC. Kemudian baca doa Qur'an itu juga udah buat dari WC. Allahumma tadilah Al-Muqahir Qalbi juga udah bersih, itu juga udah di luar WC. Sebaiknya kan gitu. Betul ya. Tetapi ini tadi kembali lagi karena WC-nya di situ, karena dulu di situ, kamarnya masih gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Mudah-mudahan ini buat kita semuanya menjadi lebih jelas. Terima kasih. Iya. Iya, kalau kan kamar mandi tadi ada dua macam ya. Ada yang memang bisa buang air di situ dan mandi di situ. Ada yang misah tempat mandi dengan WC. Itu ya. Kencing mah di sini, buang air besar mah di sini mah hanya khusus untuk apa? Untuk ngambil wudhu, gitu ya. Kalau memang tidak berdampingan dengan WC tempat wudhunya, silakan. Mau baca-bacaan di situ juga nggak apa-apa di dalamnya, ya. Itu karena nggak ada tempat buang air. Tapi kalau memang di situ ada tempat buang airnya, ya baca doanya di luar, gitu ya. Itu baca-bacaannya
baca-bacaannya di dalam hati aja, ya. Baca-bacaannya di dalam hati. Kalau memang kita ngambil wudunya yang di situ juga tempat buang air besar atau buang air kecil, ada WC-nya, ya. Jadi kalau untuk kamar mandi yang ada WC-nya itu jangan bebacaan di dalam. Mau masuk bacanya harus di luar. Udah mau baca doa wudu nih kadang-kadang ya, habis itu kan Allahumma ij'alni minat tawabina ya, waj'alni minal mutatahhirin, itu bacanya harus sudah di luar itu. Keluar dulu, udah deket pintu baru itu. Lain halnya kalau memang khusus buat wudu itu mah nggak apa-apa, kita baca di situ juga. Jadi perlu dibedakan ya. Ada kamar mandi yang memang gabung dengan WC, ada tempat yang memang khusus buat wudu gitu ya. Itu Pak Haji ya. Jadi kalau itu bacanya di luar, jangan baca di dalam kalau emang ada WC-nya ya. Satu lagi ya. Tuh. Jadi jamaah sekalian, marilah kita tutup dengan doa.